aspirasi kami, yakni pembangunan talud drainase sepanjang 180 meter. Iya. Sepanjang 180 meter ya. Yang dulu tempat ini tentu belum serapi ini. Pendidikan yang mulai dari tingkat TK, SD, MI, dan alhamdulillah TK-TK di Kecamatan Tanah sudah kasih aspirasi semua, Mbak. Alhamdulillah. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Bu Ida yang luar biasa dukungannya kepada MI Karangduren. Jadi tentu ketika kami berada di DPRD pun pikiran saya yang pertama adalah pendidikan. Teman-teman UMKM kita sudah sering mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Tentu kami komitmen dengan teman-teman semuanya yang di sini bekerja sama dengan desa, dengan yayasan, dengan BUMDes, Pusekdes. Ini adalah harapan kami, memang aspirasi yang kami berikan itu betul-betul memberikan manfaat untuk masyarakat. Perhatian setiap tahun akan terus kami berikan. Saat ini saya berada di Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, dan saat ini saya akan mengikuti agenda dari anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Hajah Ida Nurul Farida MPD, yang saat ini sedang meninjau langsung hasil dari bantuan aspirasi yang telah diberikan untuk masyarakat Desa Butuh. Dan kita langsung akan ngobrol bersama dengan Bu Ida dan juga Pak Lurah yang sedang meninjau ini ya. Bu Ida, ya. Selamat siang Ibu, Bapak selamat siang. Ya. Ini lagi ninjau apa nih Bu, hasil dari dana aspirasi? Ya, alhamdulillah pagi ini kami bersama Pak Lurah dan perangkat desa meninjau aspirasi kami, yakni pembangunan talud drainase sepanjang 180 meter. Iya. Sepanjang 180 meter ya. Yang dulu tempat ini tentu belum serapi ini. Begitu kita komunikasi dengan Pak Lurah dan kita berusaha memberikan aspirasi, alhamdulillah sudah dibangun dan sekarang sudah jadi ya, sudah cantik ini ya. Cantik, jadi tidak ada lagi mungkin kalau nanti musim hujan drainasenya sudah lancar ya. Nah, kita tanya-tanya ke Pak Lurah juga. Pak Lurah,
sebelum adanya bantuan aspirasi ini diberikan. Sebelumnya seperti apa sih Pak kondisinya? Kondisinya yang jelas untuk talutnya memang belum ada. Jadi beberapa pohon yang ada tumbuh di sini boleh dibilang terkadang ya hampir sampai separuh sini. Jadi untuk jalan belum bisa maksimal. Dan dengan adanya bantuan aspirasi dari Bu Ida, dari anggota komisi DPRD Provinsi, nah ini bisa dilihat semua jalan ini bisa betul-betul maksimal kelihatan jalan. Oke, dan apakah memang ini merupakan salah satu akses utama warga juga nih Pak? Ya betul sekali, karena cuman kalau yang paling utama bisa dilihat kemacetannya itu pagi hari, karena ini jalan Menuju industri, menuju pabrik, dan kebetulan juga di sini berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Jadi ini muka wajah kami desa sekaligus muka Kabupaten Semarang. Karena sebelahnya adalah Kabupaten Boyolali. Baik, setelah ini pemirsa kita akan ikuti agenda Bu Ida lagi karena agenda Bu Ida masih padat untuk hari ini ya. Tetap bersama kita pemirsa dalam Proaktif. Usai melihat langsung hasil pembangunan di Desa Butuh, perjalanan kita berlanjut ke Madrasah Ibtidaiyah, Desa Karangduren, masih di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Di Sekolah Pencetak Generasi Khairum Ummah ini, Ibu Ida Nurul Farida menyempatkan diri bertemu dengan komite sekolah, pengelola sekolah. Selain itu, beliau juga melihat langsung gedung kelas yang baru selesai dibangun dari hasil pendampingan beliau melalui dana aspirasi. Pemirsa, kita lanjutkan perjalanan kita kali ini, tepatnya ada di salah satu sekolah SD atau MI Karangduren ya, bersama dengan Bu Ida dan Kepala MI Bu Irti. Bu Ida, ini merupakan salah satu hasil dari dana aspirasi, berarti Ibu juga sangat concern terhadap pendidikan ini Bu. Iya, ya tentu kami dulu berawal dan bermula dari pendidik. Saya dulu guru TK Mbak Devi. Ya. Jadi tentu ketika kami berada di DPRD pun pikiran saya yang pertama adalah pendidikan yang mulai dari tingkat TK, SD, MI, dan alhamdulillah TK-TK di Kecamatan Tanah sudah kasih aspirasi semua Mbak, alhamdulillah. Nah ini pada siang hari ini kita di MI Wedilelo, ini salah satu gedung yang kami bantu pada tahun kemarin. Tentu kami sangat berterima kasih kepada Pak Kepala Desa, Pak Ketua Komite yang membantu mendukung MI ini. Bantuan kami hanya satu gedung 90 juta, tapi jadinya bagus sekali. Jadinya bagus. Jadi tentu sangat amanah dan nanti tahun depan insya Allah kami akan berikan aspirasi lagi karena apa memang masih sangat dibutuhkan di sekolah ini. Begitu Mbak. Dengan keberadaan ruang kelas baru ini, alhamdulillah pembelajaran sudah bisa dilaksanakan di kelas yang cukup nyaman, representatif, dan mudah-mudahan itu juga memacu anak-anak kami untuk berprestasi lebih baik. Beda gimana ini Bu, masih ada PR lagi sebetulnya perpustakaan untuk anak-anak MI di sini? Ya, menyambut apa yang diharapkan oleh Bu Irti selaku Kepala MI, juga para pengurus komite yang komitmen untuk mengembangkan pendidikan, tentu kami merasa senang. Jadi bantuan kami ini kan tidak hanya bertepuk sebelah tangan ya, tapi ada dukungan yang luar biasa dari Pak Kepala Desa juga ya. Kita ngobrol juga dengan Bapak Kepala Desa, Pak Kades. Bagaimana ini Pak melihat anak-anak sekarang sudah belajar dengan nyaman, sudah ada ruangan baru juga melalui dana aspirasi dari Bu Ida ini? Yang pertama kami atas nama pemerintah Desa Karangduren mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Irti yang sudah memperhatikan pendidikan khususnya di lingkungan Desa Karangduren. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga tokoh-tokoh masyarakat, ada Bapak Kiai. Oke, jadi ini memang betul-betul sinergitas ya Bu ya, antara dari tokoh masyarakat, dari guru juga, dan dari Bu Ida juga, jadi aspirasinya bisa tersalurkan dengan baik ya. Oke, setelah ini kita mau lanjut lagi Bu Ida, kita mau keliling lagi, ikuti agenda dari Bu Ida lainnya. Pemirsa tetap bersama kami dalam Proaktif.
Usai di Kabupaten Semarang, perjalanan Kundapil kita bersama Ibu Ida Nurul Farida berlanjut ke kota Salatiga. Di kota ini kita diajak beliau untuk mengunjungi sentra UMKM dan kuliner khas Salatiga. Ya, sejak beberapa tahun terakhir, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga terus tumbuh dan berkembang pesat menjadi sentra kuliner dan UMKM khas Salatiga. Di tempat ini kita bisa berbelanja berbagai makanan dan oleh-oleh khas Salatiga seperti aneka olahan singkong, keripik, getuk, hingga menikmati kuliner yang nikmat dan lezat. Baik pemirsa, selain fokus di bidang infrastruktur, pendidikan, Bu Ida juga fokus untuk perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah dengan mendukung UMKM yang ada, dan saat ini kita sedang berada di salah satu UMKM dari warga Salatiga, ya, tepatnya adalah Singkong D9. Sudah tidak asing lagi karena ini salah satu jujugan ya Ibu ya, orang-orang kalau misalnya berwisata pasti oleh-olehnya bawa ini. Nah, Ibu boleh diceritakan dulu Bu perjuangan untuk merintis UMKM bisa sehebat ini, sebesar ini, sampai orang-orang sudah mengenal, seperti apa Bu Ida? Ya, jadi dulu D9 itu tahun 2010-2011 itu di depan tuh rumah kecil yang masih ya hanya rumah biasa, rumah di rumah, dia hanya produksi beberapa kalau ada pesanan saja. Nah, di awal tahun 2011 ini kami tentu bersama dengan pemerintah Kota Salatiga, itu setiap ada pameran UMKM, semua UMKM kan kita panggil untuk pameran, silahkan. Dan ternyata dari pameran itu masyarakat mencari, oh ada singkong enak gitu. Singkong kan biasanya hanya digoreng biasa, lah ini kok empuk, ada keju, dan ternyata ada singkong keju di 9. Nah itulah orang dicari, dan kami bagian dari mendukung juga bersama pemerintah itu ketika ada tamu-tamu itu kami suguhannya di 9, oleh-olehnya D9. Kalau berbicara tentang produk-produk olahan ini kan juga semakin berkembang nih Bu, luar biasa ya. Bentuk dukungan yang diberikan ini seperti apa Bu? Apakah juga ada pelatihan-pelatihan yang diberikan sehingga produk olahannya terus berkembang nih dengan inovasi-inovasi baru? Ya, yang jelas kami pernah bekerja sama dengan CSR-nya BNI Mandiri, Bank Mandiri, itu melatih UMKM yang ada di Salatiga. Kemudian juga termasuk Mbak Kris ini sebagai ownernya kita libatkan sehingga membantu juga UMKM yang ada. Kemudian termasuk digital marketing ya, itu juga kita bantu. Baik, kita nanti mau cicipin juga Ibu ya olahan dari singkong D9 ini pemirsa. Seperti apa rasanya? Kita nanti icip-icip bareng sama Bu Ida. Bersama Ibu Ida Nurul Farida, kita diberi kesempatan untuk melihat langsung proses produksi salah satu UMKM oleh-oleh khas Salatiga yang kini telah berkembang pesat dan produknya telah menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia, yakni singkong keju D9. Bagi Anda penikmat singkong keju, tentu singkong keju D9 Salatiga sudah tidak asing bagi kita. Selain rasanya yang nikmat, singkong keju D9 juga tahan lama, sehingga bisa dinikmati kapan saja. Dan di balik suksesnya D9, ternyata ada sosok Ibu Diah Kristanti dan suami yang begitu ulet dan kreatif, hingga produk D9 terus berkembang pesat dan dicintai masyarakat. Ada yang untuk keripik, ada yang ubah-ubah untuk janggut. Nah, ada juga yang benar-benar nggak bisa, itu untuk makanan ternak. Oh, semua kepakai. Oke, ini pasti salah satu yang membanggakan juga karena produk UMKM yang langsung bisa menasional ya dengan produk olahan singkong berbagai macam. Kita langsung ngobrol dengan pemilik dari Singkong D9, ada Bu Kris. Bu Kris, ini kalau kita lihat singkongnya banyak sekali. Produksi dalam sehari berapa ton sih? Kalau standarnya kurang lebih rata-rata 6 ton. 6 ton. Dan setiap hari selalu berganti singkong? Seharusnya iya, tetapi kadang-kadang sekarang ini kendala kita adalah kekurangan bahan. Kadang-kadang kita cuma dapat 3 ton gitu. Akibatnya kita kerjanya cuma setengah hari, kasihan teman-teman. Makanya kita mengupayakan mencari bahan baku yang berkualitas bagus. Mungkin harapannya semoga pemerintah bisa membantu
membukakan lahan, menanamkan singkong untuk D9. Baik, Bu Ida, bagaimana ini Bu cara untuk mendukung agar terus konsisten bahkan berkembang ini ya produk-produk unggulan UMKM khususnya yang ada di Salatiga ini? Ya, tentu kami sejak mungkin pemerintahan kemarin ya, kebetulan kami menjadi bagian dari pemerintah, itu senantiasa berupaya untuk meningkatkan dan membina ya UMKM yang ada, dan Mbak Grace ini adalah salah satu mitra kami ya untuk membesarkan UMKM yang ada di Salatiga. Nah, tentu kami pun di provinsi pun kerjasama juga dengan Dinas Koperasi UMKM itu juga ada pelatihan-pelatihan. Kemarin ada bantuan-bantuan untuk UMKM. Ya, bantuan-bantuan ini kami salurkan juga kepada UMKM. Nah, kalau pembukaan lahan kita bisa juga ya kerjasama ya kalau ada. Daripada lahan-lahan pemerintah yang nganggur. Ya. Di Salatiga ini masih banyak kayak Maya. Bengkok-bengkok pemerintah itu kan masih banyak. Ya, Bu ya. Iya. Nah, nanti coba kita komunikasi agar produksinya tidak harus dari Temanggung, tidak harus Wonosobo. Baiklah, kita udah tahu tempat produksinya. Setelah ini kita mau keliling lagi pemirsa, mengikuti agenda masih bersama dengan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Ida. Karena waktu sudah siang, usai disentra oleh-oleh Salatiga, perjalanan kita berlanjut ke salah satu tempat kuliner yang terkenal lezat dan nikmat. Kita kuatkan pondasi dulu ya, sembari menikmati kuliner khas di Kabupaten Salatiga. Ya, kuliner ini bernama Lawuh Deso yang berada di Jalan Langenrejo, Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Buka dari jam 7 pagi hingga 3 sore, di tempat ini kita bisa menikmati berbagai masakan khas Deso yang lengkap, lezat, dan nikmat. Pokoknya mantap! Soal harga, Anda tidak perlu khawatir, dijamin murah meriah. Pemirsa, setelah kita keliling-keliling hari ini, sampailah kita ke salah satu tempat kuliner andalan dari Salatiga, namanya adalah Lawuh Deso ya, Bu Ida ya. Iya, ini betul. merupakan salah satu tempat untuk menikmati kuliner-kuliner andalan Salatiga Khas yang Salatiga. khas ala-ala Deso gitu, Bu Ida. Betul sekali. Iya, betul sekali. Jadi kuliner yang ada di Salatiga ini memang masakan-masakan desa gitu ya. Jadi semuanya ada aneka sayur, aneka lauk, yang itu semuanya kalau tadi kita lihat itu semuanya adalah khas masakan desa. Tapi rasanya luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Baik, Bu Ida, sebagai seorang ibu juga, seorang anggota dewan juga, pasti fokusnya banyak sekali ya. Fokusnya bisa ini terbagi-bagi gitu ya, Ibu ya. Kalau keseharian Bu Ida sendiri, Ibu selain menjabat sebagai anggota dewan, bagaimana Ibu keseharian? Karena backgroundnya kan juga sebagai pendidik juga. Iya. Jadi yang jelas pertama ibu rumah tangga pasti ya, saya menjadi ibu dari anak-anak saya, menjadi istri dari suami saya. Jadi tentu tugas-tugas rumah ini kami juga harus siapkan sebelum kami melakukan tugas keluar. Nah, sebelum ke dewan itu saya kan dulu pendidik ya. Jadi dulu saya mendirikan TK itu, mendirikan lembaga sekolah yang sekarang sudah sampai SMA. Itu saya mulai dari tahun 2000 merintis TK. Nah, TK, kemudian tahun 2001 SD, 2007 SMP, dan seterusnya 2011 insya Allah itu aliyah. Kemudian 2019 kemarin, 2020 kemarin kita mendirikan SMA. Nah, tentu dengan latar belakang kami yang sebagai pendidik, gitu, ketika kami mendapatkan amanah di anggota dewan, kami pun akhirnya fokusnya, saya pikirkan sekolah-sekolah swasta yang ada di wilayah saya. Nah, Bu Ida ini ternyata juga backgroundnya adalah salah satu hal yang diangkat adalah menjunjung tentang perempuan ya. Iya. Ibu, kenapa sih Bu sebegitu concernnya tentang masalah perempuan yang ada di khususnya di wilayah Jawa Tengah? Ya, jadi perempuan itu kalau ada pepatah yang mengatakan wanita itu tiang negara, ya. Bila baik seorang wanita, maka baiklah negara, dan bila rusak seorang wanita, maka rusaklah negara.
Jadi kunci baik tidaknya generasi itu ada para wanita. Dan juga ada pepatah yang mengatakan ibu itu adalah madrasah yang pertama dan utama bagi anak-anak. Nah, sehingga ketika saya dulu di organisasi perempuan juga yang concernnya kepada wanita dan anak-anak. Apa tujuannya? Tentu kita ingin memperbaiki kualitas generasi dimulai dengan kualitas perempuan. Dan ada juga pepatah yang mengatakan, orang sering bilang di balik kesuksesan laki-laki itu ada dua wanita yang hebat, yakni ibu dan istrinya. Nah, kita ingin menyiapkan seorang istri yang hebat, seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya, dan tentu menjadi seorang wanita yang hebat menjadi teladan bagi lingkungannya. Oke, dan apakah ini juga termasuk alasan Ibu terjun ke dunia politik sebagai agen perubahan, agent of change itu tadi, Bu Ida? Ya, tentu itu salah satunya. Jadi dan kebetulan latar belakang saya pendidikan, maka saya pun ingin melakukan ya upaya-upaya perubahan ya. Mungkin kalau kita di DPRD ini kan ada legislasi ya. Nah, legislasi ini kan bagaimana kita menyiapkan peraturan-peraturan yang berpihak, yang juga memajukan pendidikan. Kemudian juga ada budgeting, artinya kita juga bagaimana mengupayakan anggaran-anggaran yang cukup untuk pendidikan, juga termasuk untuk perempuan. Untuk anak-anak. Oke, baik. Jadi kenapa terjun di dunia politik? Karena itu salah satu alasannya ya. Baik, kemudian ini kan juga salah satu hal yang mungkin bukan hal baru juga ya, Ibu terjun di dunia politik. Mungkin boleh diceritakan Ibu bagaimana hingga akhirnya Ibu ikut terjun dunia politik jadi anggota Dewan? Ya, jadi kalau terjun langsung itu sebenarnya kami baru terpilih 2019 kemarin. Tapi menjadi tim ses itu sejak 2009 ya, pertama kali. 2009? 99. Pertama kali partai PKS ya ikut pemilu, dulu PK, kemudian pemilu tahun 99, kemudian 2004 ya itu PKS. Nah itu kami sudah menjadi tim ses terus begitu ya. Selalu menjadi tim ses karena kami juga pengurus partai begitu, sehingga kami tentu menggeluti bidang politik ini sudah sejak 99 berdirinya partai. Tapi kemudian ikut terjun langsung sebagai calon itu tahun 2019 karena kami ditugasi untuk menjadi penambah kuota perempuan. Kan 30% wajib. Nah waktu itu di dapil sini kurang 1. Akhirnya masuklah Ibu. Iya, ditambahkan sebagai penambahan kuota perempuan gitu. Tapi qadarullah-nya, takdirnya kok saya ini nomor 4, kok suaranya banyak. Ya akhirnya jadi ya tentu ini semuanya atas izin Allah, salah tentu kerja-kerja keras ya. Mungkin juga karena saya sebelumnya kan sudah menjadi ketua Ormas di Jawa Tengah, ketua Salimah, kemudian saya juga ketua IGTKI di Kabupaten Semarang, sehingga channel kepada guru-guru pendidik ya, pendidik itu sudah sangat luas. Kebetulan bapak saya itu juga pengelola pondok pesantren, muridnya kan banyak, santrinya banyak, keluarga saya banyak di sini, sehingga ya jalur keluarga ini ternyata efektif untuk mengumpulkan suara. Baik, sambil dinikmati Bu, ini hidangannya sudah sampai, yang jadi salah satu andalan katanya pemirsa ini adalah sup matahari. Sup matahari ala Lawuh Deso ya. Sebenarnya masih banyak menu pilihan, kalau pengen nyicipin silahkan langsung datang ke Lawuh Deso. Yuk Bu, kita icipi langsung ya Ibu ya. Usai menguatkan pondasi, perjalanan kita berlanjut ke Desa Kalijambe, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Jalan yang terjal ditambah hutan lebat menerjang tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mengikuti kegiatan Ibu Ida Nurul Farida. Di Desa Kalijambe, kita akan mengikuti kegiatan Ibu Ida mengisi pelatihan kepada petani milenial. Pemirsa, sampailah saya di Desa Kalijambe. Kali ini Bu Ida sedang memberikan pelatihan untuk para petani milenial. Bagaimana keseruan di dalam? Kita langsung cari tahu. Desa Kalijambe ini akan menjadi lebih maju. Amin Allahumma amin. Pemirsa, kita akan cari tahu sebetulnya seperti apa acara yang tadi sudah digelar, yang menggandeng Yayasan Insan Cendekia juga ya Bu Ida ya, yang menggait banyak sekali petani milenial tadi sudah tergabung. Acaranya seperti apa dan kenapa menargetkan para petani milenial ini Bu Ida?
Ya, jadi gini Mbak Devi, di wilayah ini kan wilayah pedesaan, juga wilayah pertanian, lahannya masih luas. Nah, sehingga kami bekerja sama dengan Yayasan Insan Cendekia ini untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani muda, karena petani-petani bapak-bapak itu kan sudah semakin sepuh. Nah, sehingga memang harus ada regenerasi kepada petani-petani muda. Nah, tentu harapan kita tidak hanya petaninya monoton seperti bapaknya. Nah, sehingga perlu ada inovasi, ada kreativitas, nah maka perlu ada pelatihan-pelatihan. Nah, disinilah kami menggandeng Yayasan Insan Cendekia untuk berikan pelatihan-pelatihan kepada petani muda. Ada kelompok tani, ada Pok Darwis, ada kelompok wanita tani, kemudian juga ada BUMDes. Mas Torik, ini salah satu kerjasama yang diselenggarakan oleh Bu Ida juga ya, diajak gitu ya untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan baru untuk petani milenial ini. Bagaimana Mas melihat tadi anak-anak muda dari desa Kalijan ini? Ya, jadi begini Mbak, bahwa Insan Cendekia itu sangat komitmen terhadap pemberdayaan pemuda di Desa, khususnya di konsentrasi di pertanian. Maka dari itu kami juga ditunjuk dari Bida untuk bagaimana pemberdayaan masyarakat di Kalijambi bersama di lingkup pertaniannya, dengan harapan bahwa petani di sini bukan hanya didominasi para senior atau yang sudah sepuh-sepuh, tapi pemuda, dan harapan kedepannya bisa berdaulat mandiri khususnya di sektor. Tentu kami komitmen dengan teman-teman semuanya yang di sini bekerja sama dengan desa, dengan yayasan, dengan BUMDes, Sekdes. Ini adalah harapan kami, memang aspirasi yang kami berikan itu betul-betul memberikan manfaat untuk masyarakat, sehingga ke depan bahwa lembaga-lembaga termasuk petani-petani milenial yang kita bantu, kasih aspirasi ini betul-betul bisa berdaya, bisa mandiri, bisa mengungkit ekonomi di Kalijambi. Dan tentu harapan kita tidak hanya di Kalijambi, tapi bisa nanti di tempat-tempat lain juga. Begitu ya Mas Barat. Di sini adalah akhir dari perjalanan kita bersama dengan Bu Ida, agenda yang padat sekali ya, sampai terakhir kita meninjau pelatihan untuk para petani milenial. Semoga hasilnya membuahkan hasil yang luar biasa, Bu Ida ya. Amin. Dan terima kasih juga Bu Ida hari ini sudah diajak jalan-jalan luar biasa. Iya, sama-sama Mbak dari Devi. satu tempat ke tempat lain. Kita bakal jalan-jalan lagi, dan kita bakalan jalan juga ke tempat lain bersama dengan anggota Dewan yang lain juga. Sekian perjalanan saya hari ini pemirsa dari Kabupaten Semarang bersama dengan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Hajah Ida Nurul Farida. Aspirasi kami yakni pembangunan talud drainase sepanjang 180 meter. Iya, Sepanjang 180 meter ya. ya. Yang dulu tempat ini tentu belum serapi ini. Pendidikan yang mulai dari tingkat TK, SD, MI, dan alhamdulillah TK-TK di Kecamatan Tanah sudah kasih aspirasi semua, Mbak. Alhamdulillah. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Bu Ida yang luar biasa dukungannya kepada MI Karangduren. Jadi tentu ketika kami berada di DPRD pun pikiran saya yang pertama adalah pendidikan. Teman-teman UMKM kita sudah sering mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Perhatian setiap tahun akan terus kami berikan.